Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan tema yang berjudul Ekonomi Digital dan Pertumbuhan Berbasis Ekspor Menilai Ketahanan Ekonomi di Korea Selatan Pasca Pandemi di Asia Timur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Givari, Diajeng, Rona Vera, Mugia Desta, dan Ayesa, yaitu saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang. Topik ini berangkat dari upaya memahami bagaimana Korea Selatan sebagai negara maju berbasis ekspor mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan gejolak geopolitik. Meski sempat terkonstruksi, ekonomi Korea pulih cepat berkat lonjakan ekspor, khususnya semikonduktor, serta strategi digitalisasi melalui kebijakan Korea Digital New Deal. Transformasi digital ini mendorong diversifikasi ekspor ke sektor jasa dan konten kreatif. Meski tantangan seperti kesenjangan digital UMKM dan tekanan geopolitik tetap ada. Sebagai anggota DEPA, APEC, dan RCEP, Korea memiliki peluang menjadi model ketahanan digital ekspor melalui kerjasama regional, integrasi teknologi, dan transformasi rantai pasok di Asia Timur. Saya, Givari dengan NIM akhir 159 akan menjelaskan pembahasan poin pertama, yaitu peran ekonomi digital dalam pemulihan ekspor. Transformasi ekonomi digital di Korea Selatan pasca pandemi COVID-19 telah menjadi katalis utama dalam memperkuat ketahanan dan daya saing sektor ekspor negara tersebut. Melalui integrasi seperti e-commerce, platform digital, fintech, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI, Korea Selatan berhasil mempercepat pemulihan ekonomi serta membuka peluang baru di pasar global. Pemerintah Korea Selatan meluncurkan inisiatif Digital New Deal sejak tahun 2020, mengalokasikan dana triliunan won untuk memperluas infrastruktur digital, termasuk jaringan 5G, Big Data, dan AI. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung sektor industri besar, tetapi juga memperdayakan UMKM dan layanan publik. Penerapan teknologi seperti 5G dan AI telah meningkatkan efisiensi logistik, otomasi pabrik, dan layanan digital, sehingga memperbesar kapasitas ekspor dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar global. Di sektor e-commerce menjadi ujung tombak pemulihan ekspor dengan pertumbuhan transaksi yang signifikan. Platform besar seperti Coupang dan 11 Street memperluas jangkauan ekspor melalui inovasi seperti Rocket Overseas dan Live e-commerce yang menggabungkan streaming interaktif dengan transaksi real-time. Inovasi ini sangat efektif dalam menjangkau konsumen muda dan melek digital, serta memperkuat posisi produk Korea di pasar Asia dan global. Selain itu, investasi besar dari perusahaan global seperti Amazon memperkuat kapasitas ekspor UMKM Korea, membuka akses ke pasar internasional yang lebih luas. Fintech atau IoT juga berperan penting dalam memperkuat infrastruktur ekspor. Layanan pembayaran digital seperti Kakao Pay dan Samsung Pay mempermudah transaksi lintas batas. Sementara, integrasi IoT dalam logistik yaitu memangkas waktu pengiriman dan meningkatkan kecepatan layanan. Kemudian, dalam kecerdasan buatan atau AI, dimanfaatkan untuk menganalisis tren pasar serta menormalisasi atau mempersonalisasi produk ekspor. Platform seperti Naver yang mendominasi pasar mesin pencari di Korea menjadi laboratorium analitik perilaku konsumen global. Pemerintah juga mendorong riset dan pengembangan AI, termasuk pengembangan Smart City sebagai uji coba integrasi IoT dan cloud computing untuk logistik cerdas. Dengan demikian, UMKM Korea dapat menyesuaikan produk mereka dengan preferensi konsumen di berbagai negara secara real-time. Korea Selatan juga aktif dalam membangun kemitraan digital global, terutama dengan negara-negara ASEAN, melalui perjanjian seperti Korea-Singapura Digital Partnership Agreement atau disingkat KSDPA, dan pendirian Indonesia-Korea Center of Excellence. Upaya ini memperluas jejaring ekspor Korea dan menciptakan standar global yang selaras dengan kapabilitas teknologinya. Secara keseluruhan, transformasi ekonomi digital di Korea Selatan pasca pandemi bukan hanya sekedar respon terhadap krisis, melainkan lompatan strategis menuju ketahanan ekonomi berbisnis, pengetahuan, dan teknologi.
Keberhasilan ini menempatkan Korea Selatan sebagai contoh bagi negara lain yang ingin membangun ekonomi digital yang tangguh dan adaptif di era globalisasi. Nama saya Diajeng Salsabila Dinasi Pendawa, NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak digitalisasi pada struktur ekspor. Ekonomi digital telah menggeser struktur ekspor Korea Selatan dan dominasi barang manufaktur berat menjadi kekayaan jasa digital, konten kreatif, dan barang teknologi tinggi. Transformasi ini tercermin dari peningkatan signifikan ekspor konten kreatif seperti K-pop, K-drama, dan gaming yang menjadi bagian integral dari ekonomi digital negara tersebut. Secara bersamaan, intensifikasi teknologi dalam produksi barang manufaktur dengan integrasi AI, IoT meningkatkan nilai tambah produk, misalnya semikonduktor, otomotif, dan kapal dengan efisiensi dan kualitas unggul. Program Digital New Deal juga mendorong transformasi ini dengan dukungan finansial untuk mengembangkan ekonomi kreatif, digital, dan integrasi LLM dan Gen AI di berbagai sektor. Keberagaman struktur ekspor ini memperdalam ketahanan ekonomi Korea Selatan karena menambah lapisan sumber nilai ekspor, mengurangi ketergantungan pada komoditas fisik, serta menyebarkan resiko ekonomi global secara lebih merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sektor kunci dalam lingkungan digital di Korea Selatan. Di era pasca pandemi, sektor ekspor tradisional Korea Selatan ini tetap menjadi tulang punggung ekonominya. Dan ini juga mengalami peningkatan produktivitas berkat transformasi digital. Industri semikonduktor yang dipimpin oleh Samsung Electronics dan juga SK Hynix mendapat dukungan ekspor besar karena global demand untuk chip AI semakin meningkat. Hal ini dibarengi dengan investasi trilateral strategis bersama Korea, Jepang, dan AS dalam rantai chip yang lebih resilient. Otomotif, baja, dan galangan kapal juga memanfaatkan AI-driven smart factories dan lot untuk memperkuat produksi dan logistik. Sementara itu, di sektor industri digital seperti K-pop, K-drama, dan gaming, hal ini juga mengalami lonjakan ekspor digital yang tidak konvensional. Hal ini didukung oleh platform global dan juga fintech lokal seperti Coupang Play dan Coupang Pay untuk monetisasi konten. Kolaborasi lintas sektor ini telah memperluas basis ekonomi ekspor negara. Sehingga saat satu sektor mengalami gangguan global, sektor lainnya mampu meredam dampaknya dan menunjukkan ketahanan yang lebih besar dan diversifikasi ekspor yang seimbang dan saling menguatkan antar sektor tradisional dan juga digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan juga regulasi pemerintah Korea. Kebijakan Korean Digital New Deal yang menjadi salah satu pilar utama Korean New Deal sejak 2020 memainkan peran kunci dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi digital dengan ekspor melalui investasi besar dalam infrastruktur DNA atau Data Network AI dan dukungan regulatif berupa sandbox inovatif serta digitalisasi proses publik dan logistik. Pemerintah telah mengalokasikan 58,2 triliun won hingga 2025, menciptakan puluhan platform data publik, yaitu 142.000 datanet atau dataset, dan menyediakan voucher untuk ribuan UKM guna mengadopsi teknologi AI dan e-commerce global. Di samping itu, program ini mendigitalisasi infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sekolah sekaligus merangsang kerjasama dalam sektor publik swasta lewat regulasi yang mendukung uji coba, fintech, telemedicine, dan logistik tanpa hambatan birokrasi. Sinergi ini tercermin dari UKM Korea Selatan yang kini menjual produk ke pasar global melalui platform cross-border seperti Trade Korea. Hal ini didukung dengan sistem paperless lewat badan seperti Ketinet sehingga memangkas biaya dan mempercepat ekspor. Namun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang serius.
Tantangan seperti kesenjangan adopsi teknologi antara perusahaan besar dan juga UKM karena keterbatasan biaya dan SDM. Lalu ada tantangan resistensi regulatif internasional seperti desakan perundang-undangan digital ala UE atau AS yang membuat KFTC menunda beberapa aturan untuk melindungi perusahaan Amerika. Serta perlunya adaptasi diplomasi digital dalam menghadapi geopolitik teknologi yang dinamis. Dengan demikian, meskipun fondasi kebijakan ini tuh sangat kuat dan visioner, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala nyata yang harus diatasi agar kebijakan ini benar-benar mendorong ketahanan ekonomi ekspor jangka panjang pasca pandemi. Hasil dari pembahasan mengenai peran ekonomi digital dalam pemulihan ekspor Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi digital melalui adopsi e-commerce, platform digital, vintage, IoT, dan AI telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi pasca pandemi. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisien rantai pemasok dan memperluas akses pasar global, tetapi juga mendorong perubahan struktur ekspor dengan peningkatan ekspor barang digital dan jasa kreatif seperti K-pop, drama, dan game, serta memperkuat sektor tradisional seperti semikonduktor dan otomotif. Kebijakan pemerintah seperti Korea Digital New Deal berperan penting dalam mendukung sinergi antara ekonomi digital dan pertumbuhan ekspor. Meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital antara perusahaan besar dan UMKM yang perlu diatasi untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan, dengan demikian integrasi ekonomi digital dalam strategi ekspor nasional terbukti menjadi kunci dalam membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di era pasca pandemi. Namun upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat dukungan kebijakan bagi UMKM tetap menjadi prioritas utama untuk kedepannya. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari pembahasan kami. Transformasi ekonomi digital telah menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan daya saing ekspor Korea Selatan di tengah tantangan global akibat pandemi COVID-19 dan dinamika geopolitik. Keberhasilan Korea Selatan dalam meredam kontraksi ekonomi dan mempercepat pemulihan tidak hanya didorong oleh permintaan global terhadap produk unggulan seperti semikonduktor, tetapi juga oleh strategi digitalisasi nasional yang terintegrasi dan visioner melalui kebijakan Korea Digital New Deal. Kebijakan ini mendorong investasi masif pada infrastruktur digital, pengembangan kecerdasan buatan atau AI, big data, jaringan 5G, serta pemberdayaan UMKM melalui platform digital dan e-commerce. Digitalisasi telah mengubah struktur ekspor Korea Selatan dari dominasi barang manufaktur berat menjadi lebih beragam dengan pertumbuhan signifikan pada ekspor jasa digital, konten kreatif seperti K-pop dan K-drama, serta barang teknologi tinggi. Inovasi pada sektor fintech, IoT, dan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik dan transaksi lintas batas, tetapi juga memungkinkan personalisasi produk sesuai preferensi pasar global secara real time. Kolaborasi antar sektor tradisional dan digital memperkuat ketahanan ekonomi, di mana gangguan pada satu sektor dapat diimbangi oleh pertumbuhan sektor lainnya. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kesenjangan digital antara perusahaan besar dan UMKM, serta tekanan regulasi dan geopolitik global. Pemerintahan Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut melalui program pelatihan, dukungan finansial, dan kerjasama internasional. Meski demikian, inklusivitas dan pemerataan adopsi teknologi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi digital benar-benar berkelanjutan dan merata. Secara keseluruhan, integrasi ekonomi digital dalam strategi ekspor nasional telah terbukti menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan ekonomi Korea Selatan di era pasca pandemi. Keberhasilan ini menjadikan Korea Selatan sebagai model inspiratif bagi negara lain yang ingin membangun ekonomi digital yang adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi tantangan global. Tetapi, upaya untuk memperkecil kesenjangan digital dan memperkuat dukungan kebijakan khususnya bagi UMKM harus tetap menjadi prioritas agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya.